Teman-teman, kita akan bahas mengenai penanganan Itama yang ketika baru datang agar bisa atau mudah untuk beradaptasi. Karena Itama itu dibandingkan dengan Levi maupun Biroi untuk adaptasinya kurang ya. Walaupun dibandingkan jenis-jenis yang lain, Itama termasuk bagus untuk adaptasi, tapi untuk Levi dan Biroi, Itama kalah untuk adaptasinya. Jadi ini yang perlu kita lakukan teman-teman. Jadi Itama itu ketika baru datang itu ada masa kritis sekitar 3-5 hari. Jadi dalam waktu 3 atau 5 hari diusahakan teman-teman menyiapkan istilahnya doping. Nah, doping ini agar ada ketersediaan pakanan atau bahan-bahan dari sarang yang bisa didapat langsung tanpa harus mengambil di jauh tempat, karena waktu 3-5 hari ini adalah waktu orientasi dari lebah pekerja untuk orientasi lingkungan ya. Jadi semacam ospek. Jadi dia akan mencari sumber nektar, polen, dan mengidentifikasinya. Tapi memang ada yang bisa lebih cepat. Kurang dari 2 hari mereka sudah bisa mengidentifikasinya, terutama untuk vegetasi yang sudah sangat familiar dengan lingkungan asal. Tapi jika Itamanya tidak familiar dari lingkungan asal, itu amat susah. Jadi semisal dari Itamanya itu dari hutan, vegetasinya ketika di perkotaan dia pasti menyesuaikan, karena vegetasi hutan dengan perkotaan itu beda. Kecuali Itamanya sudah di treatment, misalnya di lingkungan hutan udah ada banyak AMP, Santosemon atau apa, kita di sini bisa langsung untuk beradaptasi. Tapi untuk jika jika langsung fresh dari alam tanpa diadaptasikan, kita harus ada langkah-langkahnya. Nah, pertama adalah yang tadi kita bilang, siapkan kebutuhan dasar, yaitu nektar, di mana kita nektar kemungkinan ngambilnya susah, jadi kita siapkan madu. Kemudian polen ini kita bisa pakai polen substitut atau bisa pakai tempe. Untuk cara pembuatannya bisa dilihat di web saya sebelumnya atau di vlog saya sebelumnya. Kemudian siapkan juga propolis. Gunakan propolis Levi atau propolis Itama. Teman-teman, kita akan bahas mengenai penanganan Itama yang ketika baru datang agar bisa atau mudah untuk beradaptasi. Karena Itama itu dibandingkan dengan Levi maupun Biroi untuk adaptasinya kurang ya. Walaupun dibandingkan jenis-jenis yang lain, Itama termasuk bagus untuk adaptasi, tapi untuk Levi dan Biroi, Itama kalah untuk adaptasinya. Jadi ini yang perlu kita lakukan teman-teman. Jadi Itama itu ketika baru datang itu ada masa kritis sekitar 3-5 hari. Jadi dalam waktu 3 atau 5 hari diusahakan teman-teman menyiapkan istilahnya doping. Nah, doping ini agar ada ketersediaan pakanan atau bahan-bahan dari sarang yang bisa didapat langsung tanpa harus mengambil di jauh tempat, karena waktu 3-5 hari ini adalah waktu orientasi dari lebah pekerja untuk orientasi lingkungan ya. Jadi semacam ospek. Jadi dia akan mencari sumber nektar, polen, dan mengidentifikasinya. Tapi memang ada yang bisa lebih cepat. Kurang dari 2 hari mereka sudah bisa mengidentifikasinya, terutama untuk vegetasi yang sudah sangat familiar dengan lingkungan asal. Tapi jika Itamanya tidak familiar dari lingkungan asal, itu amat susah.
Jadi semisal dari itamanya itu dari hutan, vegetasinya ketika di perkotaan dia pasti menyesuaikan karena vegetasi hutan dengan perkotaan itu beda. Kecuali itamanya sudah di treatment, misalnya di lingkungan hutan udah ada banyak AMP, Santosemon atau apa, kita di sini bisa langsung untuk beradaptasi. Tapi untuk jika masih jika langsung fresh dari alam tanpa diadaptasikan, kita harus ada langkah-langkahnya. Nah, pertama adalah yang tadi kita bilang, siapkan kebutuhan dasar, yaitu nektar, di mana kita nektar kemungkinan ngambilnya susah, jadi kita siapkan madu. Kemudian polen ini kita bisa pakai polen substitut atau bisa pakai tempe. Untuk cara pembuatannya bisa dilihat di web saya sebelumnya atau di vlog saya sebelumnya. Kemudian siapkan juga propolis, gunakan propolis levi atau propolis itama. Nanti jika sudah familiar, mereka tidak membutuhkan lagi untuk polen substitut maupun madu tambahan. Jadi cukup untuk yang wajibnya itu 3-5 hari untuk dikasih tambahannya. Kalau lebih dari 5 hari itu terserah teman-teman. Kalau mau repot ya nggak apa-apa. Mau berhenti nggak apa-apa. Tapi tetap diamati dengan lingkungan vegetasi kita. Ini contoh teman-teman, ini mereka baru beradaptasi dengan bunga kasia. Bunga kasia ya, ini bunga, bukan akasia tapi kasia. Ini setelah berapa bulan ini baru mereka mau. Tadinya nggak disentuh. Jadi memang mereka butuh waktu untuk beradaptasi dengan sumber pakan yang baru. Jadi teman-teman harus siapkan pakan tambahan. Nah, nanti kita lihat koloni itama saya yang baru dan bagaimana saya memperlakukannya. Ini teman-teman, saya kedatangan koloni itama Jawa saya yang baru. Maka yang saya lakukan adalah memberikan minuman atau makanan selamat datang, yaitu saya siapkan tempe, propolis, kemudian madu. Kenapa? Karena ini sebagai cadangan untuk lebah agar bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi sebelum lebah ini menyesuaikan dengan lingkungan, saya menyiapkan pakan yang ada di sekitarnya yang gampang diserap. Atau pakan yang gampang didapat. Nah, nanti setelah mereka sekitar 5 hari, mereka sudah bisa untuk mendeteksi lingkungan sekitar atau database tentang vegetasi di lingkungan sekitar. Mereka sudah paham, pelan-pelan bisa dikurangi untuk supportnya, jadi mereka bisa lebih mudah untuk beradaptasi. Ini koloni yang sangat bagus dan kuat. Saya dapat penuh perjuangan ya di hutan, sampai macet, sampai tadi ketemu dengan truk yang ambles, jadi berjam-jam menunggu. Tapi sangat sepadan dengan hasilnya.